Pemirsa, topik yang kami angkat dalam Editor's View kali ini adalah terkait dengan anggaran makan siang bergizi gratis. Kita akan lihat artikelnya yang tayang di cnbcindonesia.com. Menu makan siang gratis Rp14.900 yang diuji coba Gibran di Bogor. Dan kita akan lihat ini artikel yang pertama yang akan kita bahas menjadi topik kita pada pagi hari ini. Dan next adalah Bappenas anggaran makan siang gratis ideal Rp15.000 hingga Rp20.000. Nah, tentu kita akan membahas lebih detail lagi. Dan untuk mengulas isu ini saya sudah ditemani oleh rekan saya Sinta Zahara dan sudah hadir di studio CNBC Indonesia Managing Editor CNBC Indonesia Mas Michael Jeffrindo. Selamat pagi Mas Michael dan juga pagi Sinta. Pak, selamat pagi semuanya. Baik, ini topik yang sudah cukup lama bergulir ya. Sebetulnya Betul. kira-kira berapa sih anggaran yang paling ideal ya untuk satu kali makan siang bergizi gratis? Belum tentu siang ya, jadi Belum makan tentu bergizi siang. gratis Tapi begitu ya. intinya harus bergizi, Pak, itu ya poin Intinya pentingnya. harus bergizi. Iya. Nah, nominalnya berapa untuk bisa mendapatkan menu makanan bergizi? Ini kan saat ini juga tengah digodok begitu. Tapi mungkin poin dari CNBC Indonesia sendiri begitu dari redaksi seperti apa, Mas Michael? Iya, terima kasih. Kalau kita lihat timelinenya dulu ya, karena sekarang sudah tidak pilpres lagi, jadi kita tidak membahas program ini apakah harus berjalan atau tidak gitu. Jadi setelah terpilihnya Pak Presiden terpilih Prabowo Subianto, nah kita mulai dalam melihat seberapa efektifkah atau ini yang make sense-nya berapa nih untuk dilaksanakan di 2025 gitu. Karena Pak Prabowo sendiri menginginkan ini programnya berjalan di 2025. Nah, berjalannya waktu memang banyak sekali apa ya disebutnya ya, informasi-informasi gitu yang berdatangan. Mulai kita lihat concern salah satu sekuritas mengenai program ini anggarannya terlalu besar gitu. Terus kemudian dibantah oleh pemerintah dan dikeluarkanlah budget 71 triliun untuk memastikan bahwa ini programnya nggak akan membebani APBN. Terus kemudian belakangan kita lihat lagi ada angka 7.500 katanya. Jadi dipangkas 15.000 menjadi 7.500. Cuman kemudian dibantah lagi oleh tim Prabowo. Karena dalam sebuah press conference waktu itu dijelaskan kalau program ini masih dalam tahap riset, masih dalam tahap uji coba. Jadi sejak awal tahun sudah dilakukan berbagai uji coba, mulai dari Pak Erlangga waktu itu kita ingat di Februari awal tahun, itu dengan budget 15.000 dilaksanakan di Tangerang, terus kemudian ada di Sukabumi juga pernah dilaksanakan dengan budget 15.000, terus kemudian terakhir Mas Gibran ya di beberapa kota, ada di Bogor, ada di Solo dengan budgetnya waktu itu 14.900. Ini banyak sekali opsi-opsi yang nantinya mungkin bisa menjadi pilihan oleh pemerintah di 2025 karena ini katanya mau dieksekusinya di awal tahun. Baik, jadi artinya kalau berbicara budget tentunya di setiap daerah, setiap wilayah, setiap provinsi ini akan berbeda-beda begitu ya. Mulai mungkin dari harga pangannya begitu ya, ini tentunya akan berbeda-beda. Tapi kalau berbicara mengenai benchmark nih gitu ya. Ini kan tujuannya sebetulnya memang baik ya untuk memberikan makanan yang bergizi begitu. Nah, sebetulnya negara mana sih yang bisa dijadikan acuan yang tepat begitu ya untuk melaksanakan program memberikan makan bergizi ini agar bisa lebih tepat sasaran, lebih ideal dan tentunya ini nantinya cocok juga dengan anggaran yang ada. Karena kalau tadi bicara soal anggaran kan ini kan anggarannya masih terus menjadi pembahasan ya dan juga masih menjadi perdebatan 7.500 kah begitu ya, 15.000 kah atau mungkin 14.000 gitu. Kita juga belum tahu kan, mungkin saja nanti harganya bisa melonjak naik begitu ya, harga pangan begitu. Nah, kalau dari editor sendiri melihatnya ini sebetulnya negara mana sih yang paling cocok nih gitu ya, pas mulai dari mungkin pelaksanaannya, lalu juga mungkin alokasi anggarannya. Iya, kalau negara yang jadi benchmark sebenarnya tidak ada yang spesifik mirip Indonesia ya, karena negara kita sangat luas, geografinya cukup rumit gitu, apalagi mengenai distribusi dan anggaran gitu. Cuman ada beberapa yang bisa menjadi contoh, misalnya Jepang. Jepang juga melakukan program yang sama. Terus negara-negara di Amerika Latin, India, itu yang jumlah publiknya juga banyak gitu, walaupun ada beberapa catatan di sana, tapi bisa jadi pembelajaran lah buat kita. Tapi yang paling penting di Indonesia memang kalau dari catatan redaksi ada beberapa hal. Yang pertama, selain budget yang terbatas, artinya harus dipatok di angka tertentu, kita harus lihat lagi bagaimana pola distribusinya, distribusi dari anggarannya sendiri gitu. Ini akan cukup rumit karena untuk anggaran sebesar itu dan sampai ke anak sekolah dimungkinkan harus instansi
yang memang secara anggaran itu dari pusat dan daerah itu satu jalur gitu. Nggak bisa kalau misalnya dari pusatnya ada di satu kementerian terus kemudian di daerahnya pindah ke pemerintah daerah melalui dinas gitu. Nah diharapkan kan memang satu distribusi. Nah itu kan nggak banyak instansi yang mempunyai jaringan sampai ke bawah. Kalau kita lihat kan cuma mungkin kayak Dijen Pajak. Tapi kan nggak mungkin orang pajak kita suruh ngurusin makan siang gratis ya. Terus kemudian dari tim Kementerian Keuangan juga ada satu direktorat lagi untuk keuangan negara, itu juga nggak mungkin kita paksa. Jadi ini harus menjadi catatan dari pemerintah baru bagaimana secara anggaran itu clear gitu, termasuk pelaksanaannya gitu. Jadi apa yang terjadi di Jakarta sebenarnya diharapkan juga terjadi di daerah-daerah gitu. Kan nggak mungkin kalau mungkin jenis pangannya berbeda gitu, tapi dengan porsi yang harusnya tetap sama gitu. Nggak mungkin kalau di sini dapat ayam, di sana cuma dapat Protein yang lain, protein gitu ya. yang Misalnya lain, telur, gitu. telur aja gitu. Kan nggak harus seimbang lah gitu dengan takaran gizi yang pas. Memang menarik ketika konferensi pers dari timnya Prabowo beberapa waktu lalu ya, mereka menekankan yang pertama itu adalah mengenai gizinya itu harus pas, karena itu pesan Pak Prabowo. Dengan budget yang segitu, gizinya tuh harus pas. Terus kemudian dengan budget yang segitu diharapkan penerimanya juga banyak gitu. Walaupun tim riset CNBC sempat mengolah data dari budget segitu, memang tidak semua anak sekolah dapat ya, tapi Pak Prabowo masih mengharapkan kalau seandainya seluas-luasnya gitu dan sebanyak-banyaknya anak sekolah ini mendapatkan makan gizi yang baik ya. Gizi yang baik. Oke, nah lebih ke teknis sih ya sebenarnya, balik lagi kan tadi kan sasarannya adalah anak-anak sekolah. Sekolah juga kan banyak sekali begitu ya, dari cakupan wilayah, kemudian juga dari cakupan tingkatan dan lain sebagainya begitu ya. Strata sekolah juga Betul. kan banyak sekali. Jadi pelaksanaannya mungkin jadi nanti ya. teknis pelaksanaannya mungkin terbayang tuh seperti apa sebetulnya Mas Michael? Karena kalau saya pribadi jujur kayak agak lebih sulit ya. Tadi balik lagi begitu, kita juga masih belum tahu kira-kira badan spesifik apa yang akan bertanggung jawab akan pelaksanaan teknis program ini dan lain sebagainya begitu. Nah ini tapi ketika kita berbicara berkaitan dengan hal teknis yang di point out oleh redaksi CNBC Indonesia ini apa begitu Mas? Iya, beberapa waktu lalu kita sempat dengar rumor kalau bakal ada badan khusus yang akan menangani ini. Cuman mungkin pemerintahan Pak Prabowo nanti juga harus melihat gitu, 2 periode presiden sebelumnya pembentukan badan itu tidak gampang gitu, dan untuk langsung efektif berjalan di tahun pertama rasanya agak pesimis ya redaksi. Akan ada anggaran lagi nanti yang harus Akan ada dikeluarkan anggaran. Anggaran mungkin lebih cepat keluarnya, birokrasinya agak susah. Biasanya itu akan melibatkan banyak orang yang berkepentingan gitu, dan untuk merumuskan satu Indonesia rasanya tidak mungkin dalam waktu singkat gitu. Makanya harus dipikirkan secara matang siapa yang akan bertanggung jawab. Apakah mungkin ada opsi lain, misalnya waktu itu sempat muncul, oh kita serahkan saja ke daerah gitu, dan kemudian sekolah-sekolah. Itu jadi opsi, tapi belum bisa dipastikan karena kembali lagi untuk pola anggaran dan distribusi itu harus dipastikan sama. Karena ini menyangkut audit juga nantinya, jangan sampai program ini berjalan setahun terus kemudian ada yang masuk KPK atau kejaksaan kan agak rumit lagi begitu. Terus ada opsi lain misalnya yang disampaikan Gibran kemarin melibatkan swasta. Nah kemarin kan udah ada uji coba ya, itu salah satunya menggandeng perusahaan melalui program CSR-nya gitu. Nah waktu itu yang digandeng untuk di Bogor dan Solo itu Goto gitu, dengan melibatkan merchant mereka gitu. Nah sejauh ini dilihat dari menu mungkin cukup pas ya, kemarin 14.900 ada ayam, sayur, ada nasi, buah, dan susu gitu. Cuman ini kan baru 1 kali ya, sementara ini kan programnya tiap hari gitu. Nah untuk menjaga stabilitas, konsistensi program itu berjalan setiap hari selama 1 tahun, nah itu perlu dipikirkan lagi secara matang. Pengawasannya juga, jadi bukan hanya soal pelaksanaan begitu ya, pengawasan, lalu juga soal anggaran yang juga tentunya ini masih terus menjadi perdebatan ya. Bappenas sendiri mengatakan bahwa sebetulnya kalau berbicara mengenai makanan bergizi atau pemberian makanan bergizi per portion lah misalnya gitu ya, ini kisarannya akan berada di angka 15.000 sampai dengan 20.000. Nah kalau dari editor sendiri, jadi artinya dana yang sempat diucapkan begitu ya, atau misalnya budget yang semula ditawarkan itu kan berada di kisaran 7.500 sampai dengan 15.000. Artinya ini tidak sesuai dong kalau begitu anggarannya.
Iya, ini juga menjadi pertanyaan kami sih sebenarnya. Makanya saya bahkan tertarik untuk datang langsung ke press conference untuk mengetahui ini sebenarnya awalnya gimana sih gitu. Kenapa ada muncul angka 15.000 gitu. Dan ternyata timnya Pak Prabowo itu menjelaskan sebenarnya angka 15.000 itu baru asumsi sementara dipakai dari data World Bank untuk standar makanan bergizi adalah $1. Dengan rupiah waktu itu di level 15.000, makanya mereka mengasumsikan ya udah kita pakai 15.000 gitu. Nah, apakah kedepannya akan dipakai 15.000 ataukah lebih kurang? Dan Bappenas tentu pada level ideal ya, dia menjelaskan pada level ideal gitu, tidak pada keterbatasan anggaran yang sudah dipatok oleh pemerintah gitu kan. Nah, kedepannya akan dipakai itu masih belum pasti karena menunggu hasil riset dari mereka gitu. Baik. Karena Bappenas juga mengacu begitu kepada data dari asupan kecukupan gizi, AKG dan lain sebagainya begitu ya. Jadi memang tadi ada pertimbangan dengan tidak memikirkan budget begitu ya. Betul. Terutama mungkin perhitungan dari harga pangan itu sendiri juga mungkin turut menjadi perhitungan ya dari angka ideal di 15.000 ini. Iya, pangan kan jadi problem di negara kita ya. Karena satu hari ayam bisa 1 ekor harganya 30.000. Fluktuasinya lumayan. Terus ya. bulan depan bisa harga 40.000 gitu. Iya. Atau lauk-lauk juga demikian gitu. Belum lagi harga bawang misalnya. Bawang betul, sayur-sayuran. Harga beras. Paham ya. Paham ya.